Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke teman-teman, akhirnya kita masuk ke minggu 13 yang dimana kita akan membahas mengenai bagaimana sosial budaya mempengaruhi penyakit tidak menular. Akan tetapi sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri sebelum kita memulai presentasi kali ini. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Nafisa Atahira dengan rekan saya Nindya Rifa Agira. Mungkin Nindya boleh say hi ke kamera. Oke. Selanjutnya yaitu ada Ahmad Naufal Zaki. Mungkin boleh di say hi. Oke. Dan selanjutnya yaitu ada Atika Raya. Oke, teman-teman. Jadi kami sudah lengkap ya di sini, teman-teman. Baik, mungkin tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita memasuki materi kita. Mungkin yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Atika Raya. Kepadanya kami persilahkan. Yang pertama itu, apa itu penyakit tidak menular? Penyakit tidak menular atau PTM merupakan kelompok penyakit yang tidak ditularkan atau ditransmisikan kepada orang lain dengan bentuk kontak apapun. PTM disebabkan oleh infeksi, tapi lebih dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, lingkungan, serta kondisi genetik. Sosial budaya penyakit tidak menular. Sosial budaya penyakit tidak menular itu mengacu pada bagaimana faktor sosial dan budaya mempengaruhi risiko, perkembangan, dan penanganan PTM. Pengaruh kebiasaan, pola makan, aktivitas fisik, serta norma dan nilai dalam masyarakat yang berkaitan dengan gaya hidup. Persepsi terhadap penyakit dan akses terhadap perawatan termasuk faktor yang mempengaruhi penyakit tidak menular ini sendiri. Dan itu ada penyakit tidak menular yang pertama yaitu adalah jantung koroner. Hubungan antara sosial budaya dengan penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung koroner ini dipengaruhi oleh gaya hidup tidak aktif, merokok, dan pola makan berlemak, serta diperkuat oleh budaya tertentu seperti hidangan berlemak dan alkohol dalam acara adat. Faktor seperti ekonomi rendah, stres, dan kurangnya dukungan sosial juga memperburuk kondisi dan menghambat kepatuhan pengobatan. Biasakan pola hidup sehat sejak dini, seperti konsumsi sayur dan buah, hindari makan berlemak, stop merokok dan batasi alkohol, serta olahraga teratur dan memeriksakan kesehatan rutin, terutama pada usia 40 tahun ke atas yang berisiko. Selanjutnya itu penyakit kedua adalah stroke. Pasien stroke sering menunjukkan respon psikososial seperti marah, kecewa, penolakan, dan hilangnya tujuan hidup. Pada budaya Ambon, kondisi sakit kerap dimaknai sebagai hukuman Tuhan sehingga mempengaruhi emosi dan cara pasien menerima penyakit. Akibatnya, pasien menjadi lebih sensitif, sudah menerima keadaan, dan mengalami perubahan dalam hubungan sosial. Dalam itu ada penolakan terhadap keadaan, sakit secara emosional, hilangnya tujuan hidup, pemaknaan terhadap peristiwa sakit, hubungan sosial. Strategi mengatasinya itu yang pertama ada usaha pengobatan, pengenalan diri, dukungan spiritual, dan dukungan sosial. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke teman-teman, terima kasih kepada Saudari Atika telah menjelaskan materi terkait materi-materi sebelumnya. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke paru obstruktif kronis. Nah, mungkin teman-teman sangat asing ya mengenai paru obstruktif kronis. Nah, ini salah satu penyakit tidak menular, teman-teman. Yang dimana kenaikan kasus paru obstruktif kronis ini dipengaruhi oleh tingginya angka perokok, polusi udara akibat industrialisasi, penggunaan bahan bakar biomasa, serta ventilasi buruk di pemukiman padat. Seperti yang teman-teman tahu, Indonesia ini merupakan negara yang majemuk dan merupakan negara dengan populasi yang cenderung banyak gitu ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri memproduksi asap seperti dari industri tadi serta penggunaan bahan bakar biomasa itu tuh tidak bisa kita pungkiri itu banyak gitu ya terproduksi di Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat saja lah di kejadian nyata masyarakat ini, banyak pengguna motor itu yang asap dari motor tersebut juga sangat berpengaruh terhadap polusi udara ini sendiri. Serta dari polusi udara ini sangat berpengaruh juga terhadap penyakit paru obstruktif kronis ini. Yang dimana jika kita kaitkan dengan faktor sosial seperti kemiskinan ini sangat berkorelasi. Terlebih jika masyarakat menengah ke bawah ini berada di pemukiman padat, terpinggirkan,
dan memiliki rumah yang sedikit ventilasinya. Sedangkan penghuninya banyak, sehingga itu tidak bisa uh, seimbang ya antara penghuni dengan ventilasi di dalamnya, sehingga untuk pertukaran udara, untuk pertukaran sirkulasi udara itu tidak maksimal. Nah, apa sih solusi untuk mengatasi permasalahan ini? Yang pertama itu program pengendalian tembakau itu dari pemerintah sendiri yang melakukan programnya gitu untuk agar tembakau ini tidak digunakan untuk memproduksi dari rokok ini sendiri. Tentunya itu dua itu kebijakan pengendalian polusi udara, dan ketiga pelayanan akses kesehatan. Mungkin dari pemerintah bisa melakukan kebijakan dengan menaikkan taraf bea cukai sehingga bea cukai tembakau, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap harga dari rokok ini sendiri. Nah, jika harga rokok mahal, tentunya akan berpengaruh juga dengan minat masyarakat untuk membeli rokok ini sendiri juga, sehingga potensi penyakit paru obstruktif kronis ini bisa kemungkinan menurun. Baik, selanjutnya yaitu materi terkait diabetes. Teman-teman tentunya sangat tidak asing ya terkait diabetes ini sendiri. Nah, penyakit diabetes ini sudah sangat familiar dengan kita karena biasanya para anak remaja ini sudah ada yang terkena diabetes, terlebih diabetes mellitus. Nah, diabetes ini dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, perilaku, dan sosial ekonomi, dan di mana dari perubahan lingkungan ini bisa terbentuk pola makan yang cenderung ingin cepat saji atau fast food ya teman-teman. Nah, jadi dari pola makan ini biasanya para remaja ini suka dengan makanan yang tinggi lemak dan gula, serta kebiasaan makan di luar, terus kurangnya aktivitas fisik seperti sedentary life, serta akses kesehatan dan edukasi gizi yang terbatas sangat memperburuk kondisi. Artinya itu ada faktor ekonomi dan pendidikan rendah semakin meningkatkan beban penyakit tidak menular di masyarakat. Nah, apa sih solusinya? Yang pertama yaitu pemerintah hendak menggencarkan program Germas. Nah, gerakan masyarakat hidup sehat. Di mana gerakan ini sudah ada, namun tidak maksimal ya teman-teman. Nah, maka daripada itu hendaknya kita sebagai tenaga SKM atau mahasiswa SKM hendaknya ikut mendukung juga gerakan Germas ini, sehingga gerakan Germas dari pemerintah ini mungkin bisa lebih dinotis oleh para masyarakat halayak. Selanjutnya itu perlu pemerataan akses pelayanan kesehatan, pemerataan edukasi khususnya di wilayah-wilayah terbelakang, serta pembenahan gaya hidup dengan mulai menerapkan gaya hidup sehat. Selanjutnya yaitu ada penyakit ginjal kronis. Nah, penyakit ginjal kronis ini juga tidak awam ya, tidak asing kita terdengar karena mungkin ini bisa menjadi lanjutan dari penyakit diabetes ini, di mana jika seseorang mengalami diabetes, mungkin dia bisa saja komplikasi ke penyakit ginjal, karena biasanya ginjal inilah yang akan melakukan penyaringan darah gitu ya di dalam ginjal itu sendiri. Nah, jika fungsi ginjal rusak, hal ini bisa menjadi masalah yang serius juga. Nah, kenapa sih penyakit ginjal kita bisa timbulnya penyakit ginjal ini sendiri? Yang pertama itu mungkin karena pola makan yang tinggi garam, gula, dan lemak, serta kurangnya aktivitas fisik. Jadi jika kita mengkonsumsi makanan yang kaya akan garam, gula, lemak, maka kita harus dibarengi dengan aktivitas ini sendiri, serta faktor sosial seperti ekonomi yang rendah, fasilitas kesehatan yang terbatas, serta pelayanan medis yang tidak memadai, itu juga akan berpengaruh terhadap proses pengobatan dari penyakit ginjal ini sendiri. Selanjutnya yaitu bagaimana sih solusi dan program dari penyakit ginjal kronis ini? Yang pertama yaitu pemeriksaan kesehatan yang rutin, khususnya bagi yang berisiko terkena penyakit ini. Kemudian konsumsi makanan yang sehat, berbanyak sayur dan buah, kurangi garam, gula, dan makanan instan seperti isi piringku, program pemerintah isi piringku. Tentunya itu tingkat akses dan fasilitas kesehatan, biaya layanan kesehatan yang lebih terjangkau, tentunya ini akan memudahkan masyarakat untuk melakukan kontrol atau pengecekan mengenai penyakitnya ini sendiri. Contohnya edukasi literasi kesehatan melalui kampanye,
Terus dari sekolah dan tokoh masyarakat, batasi penggunaan jamu atau obat herbal tanpa dosis yang jelas. Biasanya ini dipengaruhi karena adanya stigma atau budaya dari suatu daerah tertentu yang masih percaya dengan adanya pengobatan secara tradisional saja. Selanjutnya yaitu materi terkait kanker yang akan dijelaskan oleh saudari Lydia. Kepadanya kami persilakan. Baik, baik selanjutnya adalah kanker. Kanker dibagi menjadi tiga, ada kanker serviks, kanker kolektoral, dan kanker payudara. Yang pertama itu ada kanker serviks. Kanker serviks dipengaruhi oleh rasa malu, tabu pendidikan seksual, pengobatan tradisional, keterbatasan ekonomi, akses terbatas, budaya patriarki, dan stigma negatif. Screening sering tertunda karena perempuan harus menunggu izin suami terlebih dahulu. Solusi dan program yang dapat dijalankan, yang pertama itu ada edukasi komunitas untuk menghilangkan stigma dan tabu. Yang kedua, dukungan keluarga dan suami agar mau screening atau gratis. Yang keempat, penguatan posyandu, PKK, dan kader perempuan. Yang terakhir adalah peer educator untuk edukasi dan monitoring. Selanjutnya adalah kanker kolorektal. Kanker kolorektal dipengaruhi oleh pola makan tinggi lemak, rendah serat, merokok, alkohol, ekonomi rendah, dan literasi kesehatan rendah. Kurangnya kesadaran deteksi dini menyebabkan diagnosis terlambat. Solusi dan program yang dapat dijalankan yang pertama adalah edukasi pola makan sehat dan deteksi dini. Yang kedua, screening rutin dan terjangkau bagi kelompok berisiko. Yang ketiga, promosi perilaku sehat seperti olahraga dan berhenti merokok. Yang terakhir adalah dukungan keluarga agar patuh pada screening dan pengobatan. Yang terakhir adalah kanker payudara. Kanker payudara itu dipengaruhi oleh stigma, mitos tentang gejala, hambatan agama, budaya patriarki, dan kepercayaan pada pengobatan tradisional. Kurangnya dukungan keluarga, terutama suami, membuat screening dan pengobatan sering tertunda. Fatalisme juga menghambat deteksi dini. Solusi dan program yang dapat dijalankan adalah yang pertama itu edukasi untuk menghilangkan stigma dan mitos. Yang kedua itu dukungan keluarga agar wanita mau untuk screening. Yang ketiga, melakukan screening murah atau gratis. Yang keempat, peer educator untuk informasi deteksi dini. Yang kelima, kolaborasi tokoh agama untuk atasi hambatan budaya. Yang keenam, kampanye literasi kesehatan. Dan yang terakhir adalah pendampingan wanita berisiko agar kontrol rutin. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Nidia telah menjelaskan mengenai materi kanker. Mungkin selanjutnya yaitu materi terkait cedera yang akan disampaikan oleh saudara Noval. Kepadanya kami persilahkan. Baik, jadi cedera itu kali ini saya akan membahas tentang cedera luka bakar yang pertama. Cedera luka bakar dapat diakibatkan oleh apa namanya panas ataupun hal-hal yang membuat menjadi luka yang bengkak atau apa gitu ya. Nah, seperti contohnya itu luka karena kompor minyak panas, ledakan gas, pembakaran sampah, dan juga petasan. Yang kedua itu ada cedera sistem reproduksi. Cedera sistem reproduksi ini dapat terjadi karena sunat perempuan atau FGM. FGM itu ferti pat fer, ya bagai yang macam FGM. Terus selanjutnya ada persalinan oleh dukun yang tidak steril. Selanjutnya ada cedera akibat hubungan seksual karena tidak adanya edukasi yang memadai. Ada juga karena norma agama yang melarang
seakan-akan melarang mereka untuk mengetahui tentang pendidikan seksual itu. Sehingga pendidikan seksual seakan-akan tabu yang dapat mengakibatkan cedera jika mereka melakukan hubungan seksual dan juga dapat memperburuk keadaan jika keterlambatan penanganan terjadi. Selanjutnya, ada cedera muskuloskeletal. Cedera ini dapat terjadi karena kebiasaan mengangkat beban yang berat dan juga berulang kali. Karena kebiasaan itu, mereka menjadi nyeri, dan ketika mereka merasakan nyeri itu, mereka malah menganggapnya sebagai nyeri yang biasa. Sehingga mereka mengabaikan screening dan juga pengobatan. Jika mereka mengabaikan screening ini, mereka tidak dapat mendeteksi secara dini tentang penyakit yang dideritanya dan dapat memperburuk keadaan jika menunda-nunda pengobatan. Ada juga karena kebiasaan bekerja meskipun cedera. Jika mereka memaksakan bekerja berat, padahal mereka sudah cedera, ini justru makin memperburuk keadaan dan mengakibatkan cederanya semakin parah. Ada juga karena status ekonomi dan pendidikan yang rendah. Karena status pendidikan dan ekonomi mereka ini rendah, jadi mereka ini kurang literasi, kurang edukasi kesehatan, dan juga ketika mereka mengalami cedera ini, mereka kurang cepat dan sigap menanganinya karena kurangnya ekonomi, sehingga mereka tidak bisa menanganinya dengan cepat dan memperburuk keadaannya. Next. Jadi kesimpulan dari materi ini, perilaku kesehatan perempuan dalam deteksi dan pengobatan kanker payudara, kanker serviks, dan gangguan otot rangka sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya seperti prasangka, keyakinan, turun-temurun, patriarki, dan stigma, rasa malu, minimnya dukungan keluarga, serta finansial, serta ketergantungan pada pengobatan tradisional, membuat perempuan enggan memeriksa diri mereka dan menunda-nunda pengobatan, sehingga hal ini dapat memperburuk kondisi dan menurunkan kualitas hidup. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Noval telah menjelaskan mengenai materi cedera. Nah, dari penjelasan Noval tadi dan teman-teman sebelumnya, mungkin teman-teman sudah setidaknya tuh tahu lah ya beberapa materi terkait penyakit tidak menular seperti kanker, diabetes, penyakit ginjal kronis, paru-paru, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari penjelasan tadi, jadi kita tuh tahu bahwa penyakit tidak menular ini tidak hanya disebabkan oleh faktor genetik saja, tetapi pola hidup juga menjadi salah satu potensi timbulnya penyakit tidak menular ini. Sehingga dari teman-teman ataupun masyarakat sekalian harus sangat aware terhadap gaya hidup atau pola hidup sehat mereka ini sendiri. Baik, mungkin segitu saja presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila saya sendiri sebagai moderator ada kesalahan dalam penyampaian. Mungkin sekian saja materi kita. Mungkin untuk presentasi ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.